warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenalkan diri. Saya Aulia Rahman Rahab. Saya Benar Jasis Kenalan Kepolisian. Saya Muhammad Robi Judansa. Saya Amelia Setilan. Saya Daniel Rizky Farsara Napau. Saya Sultan Nurbi Selikia. Di sini kami akan mempersembahkan video kami yang bertema pertanian modern. Tanaman kelapa sawit memiliki usia produktif sekitar 25 tahun, dan setelah itu hasil panen akan menurun dan resiko penyakit akan meningkat. Inilah saatnya dilakukan replanting atau penanaman ulang pada tanaman kelapa sawit. Akan tetapi, replanting di era sekarang tidak bisa dilakukan secara konvensional. Kita membutuhkan pendekatan modern, efisiensi, dan ramah lingkungan. Proses replanting modern menggunakan bibit unggul bersertifikat. Bibit ini memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap penyakit, dan siap menopang industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Pemantauan pertumbuhan tanaman akan dilakukan secara berkala menggunakan sistem digital monitoring. Setiap data pertumbuhan, hama, hingga cuaca dapat dianalisis secara real time. Dengan replanting modern, petani tidak hanya meningkatkan produktivitas, akan tetapi juga akan meningkatkan kualitas tanah, ekosistem, dan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembukaan lahan dengan menggunakan bulldozer. Pembukaan lahan kelapa sawit dimulai dengan pembersihan vegetasi menggunakan bulldozer. Semak dan pohon kecil didorong ke sisi lahan membentuk timbunan atau windrow. Selanjutnya dilakukan grouping, yaitu pencabutan akar dan tunggul untuk mencegah pertumbuhan kembali. Tahap akhir adalah perataan lahan dan pembuatan drainase air agar air tidak menggenang saat musim hujan. Dengan teknik yang tepat, pembukaan lahan dapat dilakukan efisien tanpa merusak lingkungan sekitar. Pembukaan lahan kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga kerja manusia dan juga alat berat. Dengan teknologi drone, survei lahan dapat dilakukan secara cepat dan akurat, bahkan di tempat yang sulit untuk dijangkau. Drone dilengkapi dengan kamera sensor canggih untuk memetakan vegetasi, topografi, dan kelembapan tanah. Data yang dikumpulkan membantu perencanaan pembukaan lahan secara presisi. Hanya area yang diperlukan saja yang dapat dibuka. Hasil pemetaan dikirim ke alat berat otomatis, mengurangi resiko kesalahan dan mempercepat proses kerja. Dengan drone, kita bisa menjaga ekosistem, melindungi area konservasi, dan tetap produktivitas. Pada konsep petani modern, pada masa pembibitan, petani menggunakan polybag sebagai media tanam, di mana polybag ini memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh bibit, menggantikan tanah agar akar lebih mudah dikontrol. Polybag sendiri digunakan pada masa pembibitan, ketika tahap pre-nursery dan main nursery. Setiap tahap pembibitan tersebut memiliki ukuran polybag yang berbeda. Pada polybag pada masa pembibitan pre-nursery, dia memiliki ukuran sekitar 20 x 20 cm, sedangkan pada masa main nursery ukuran polybag sekitar 40 x 50 cm. Selanjutnya ada paranet. Paranet juga sering digunakan oleh petani pada masa pembibitan ketika tahap pre-nursery. Paranet memiliki fungsi untuk mengurangi paparan cahaya matahari secara langsung, yang bisa membakar atau mengeringkan kecambah dan bibit muda. Adapun fungsi dari paranet yaitu membantu mempertahankan kelembapan udara di sekitar bibit, yang bertujuan untuk mengurangi stres pada tanaman. Lalu, paranet juga berfungsi untuk melindungi dari hujan deras, agar tanaman tidak langsung mendapatkan hantaman dari air hujan yang bisa merusak media semai atau mematahkan bibit muda. Paranet juga menahan angin kencang dan melindungi dari gangguan serangga besar seperti burung. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyiraman pada metode pertanian modern. Penyiraman pada pertanian modern perkebunan kelapa sawit memiliki beberapa metode penyiraman seperti penggunaan mesin sprinkle, irigasi tabung, dan penyiraman otomatis. Penyiraman pada masa pembibitan kelapa sawit umumnya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, terutama jika tidak terjadi hujan.
Kebutuhan air setiap benih berbeda-beda, seperti masa pre-nursery membutuhkan sekitar 300 ml air per batang per hari, sedangkan mid-nursery membutuhkan 3 liter air per batang per hari. Metode penyiraman dapat dilakukan dengan cara manual maupun penggunaan sprinkle. Penyiraman perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kecambah atau akar yang baru tumbuh. Penyiraman tidak merata menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak seragam. Pentingnya penyiraman yang tepat untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan, karena dengan ketersediaan air yang cukup, pertumbuhan akan menjadi optimal. Selanjutnya, penggunaan sprayer pada masa pembibitan kelapa sawit. Penggunaan sprayer ini sangat penting untuk pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Sprayer membantu mempermudah dan mempercepat proses penyemprotan herbisida, insektisida, atau fungisida, serta memastikan distribusi cairan yang merata dan efisien. Yang pertama, untuk pengendalian gulma, penyemprotan herbisida dengan sprayer membantu mengendalikan gulma yang tumbuh di sekitar bibit kelapa sawit, baik mid-nursery maupun pre-nursery. Sprayer yang digunakan untuk pengendalian gulma ini biasa berupa knapsack, sprayer, atau alat semprot punggung. Dalam pertanian modern, menanam kelapa sawit juga harus memperhatikan peliharaannya, yaitu seperti pemupukan dan pemberian pestisida. Dalam pemupukan ada 4T yang harus diperhatikan untuk memastikan produktivitas yang tinggi dan kebersihan. Pertama yaitu 4 jenis, yaitu memilih jenis pupuk yang sesuai kebutuhan hara tanah dan tanaman. Yang kedua yaitu 4 dosis, yaitu menyesuaikan jumlah pupuk berdasarkan analisis tanah, daun, dan kebutuhan fisiologi tanaman. Yang ketiga yaitu 4 waktu, yaitu pengaplikasian pupuk pada waktu yang tepat, seperti pada bulan dan musim yang tepat, dan seperti musim hujan. Yang keempat yaitu 4 cara, yaitu dengan metode aplikasi seperti tabur rata, serta lingkar, sebar melingkar, ditugal, atau diaplikasikan larut dalam air. Dan yang terakhir yaitu 4 tujuan. Pemupukan harus diarahkan pada tujuan agronomis dan ekonomis agar menghasilkan produktivitas dan hasil yang baik. Dalam pertanian modern juga perlu adanya teknologi pemupukan secara presisi, yaitu menggunakan teknologi atau alat berat untuk mempermudah pemupukan. Contohnya itu menggunakan alat berat seperti traktor yang telah dipasang mesin penebar pupuk untuk mempermudah pemupukan di masa pre-nursery dan mid-nursery. Yang kedua juga ada contoh seperti menggunakan drone yang dilengkapi kamera dan sensor yang dapat mengumpulkan data visual dan multispektral dari tanaman. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi varietas tanaman yang berbeda, mengolah hama dan penyakit, dan menentukan lokasi pengaplikasian pupuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan perkebunan kelapa sawit di era modernisasi dan milenial seperti sekarang, terutama pada pemberian pestisida. Pemberian pestisida merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan perkebunan kelapa sawit untuk mengendalikan hama seperti ulat api, ulat kantong, dan ganoderma. Dalam sistem pertanian modern, hal ini tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya manual, tetapi dilakukan dengan mekanisasi mesin guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keselamatan kerja. Alat mekanisasi yang dapat digunakan di perkebunan kelapa sawit adalah traktor plus boom sprayer. Diakses jalan yang baik, penyemprotan menggunakan boom sprayer ini lebih merata dan presisi. Namun, dalam mekanisasi memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah medan lahan yang tidak rata, investasi alat yang mahal, dan operator yang tidak memadai. Tetapi meskipun menghadapi banyak tantangan, baik teknis dan biaya, mekanisasi merupakan langkah penting menuju pertanian yang modern dan berkelanjutan. Sekian video pembelajaran mengenai pertanian modern dan milenial dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton.